Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dewi Aisyah. Saya mahasiswa aktif semester 2 di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirabil Falah. Yang terhormat Bapak Dosen Supriyatien Temagin selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yang mana saya di sini akan memaparkan tentang sejarah masuknya Islam dan juga keragaman kebudayaan Islam di Indonesia. Yang saya kutip dari jurnal yang dibuat oleh Abdul Mujib. Beliau merupakan alumni program doktoral pasca sarjana UIN Raden Intan Lampung dan merupakan dosen tetap di IAIN Metro. Untuk mempelajari suatu agama, termasuk agama Islam, harus bermula dari mempelajari aspek geografis dan geografi persebaran agama-agama di dunia. Setelah itu, dapat kita pahami pula proses kelahiran Islam sebagai salah satu dari agama dunia, terutama yang dilahirkan di Timur Tengah, yaitu agama Yahudi, Kristen, dan juga Islam. Selanjutnya, untuk dapat memahami proses perkembangan Islam sehingga menjadi salah satu agama yang dianut oleh penduduk dunia yang cukup luas, harus dikenali terlebih dahulu siapa tokoh penerimaan ajaran yang sekaligus menyebarkan ajaran Islam itu. Keberhasilan proses Islamisasi di Indonesia ini memaksa Islam sebagai pendatang untuk mendapatkan simbol-simbol kultural yang selaras dengan kemampuan penangkapan dan pemahaman masyarakat yang akan dimasukinya dalam pengakuan dunia Islam. Indonesia sebagai bangsa yang besar yang terjadi di suku, agama, maupun ras yang beragam, tentu juga mempunyai beragam tradisi dan kebudayaan yang beragam pula. Berbagai tradisi dan kebudayaan ini tentu ada sejarahnya tersendiri. Mulai dari kapan dimulainya, siapa yang mengawalinya, sampai pesan apa yang terdapat dalam sejarah tradisi atau budaya yang telah ditinggalkan oleh para leluhur kita. Salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia ialah budaya Islam yang sudah menjadi tradisi sendiri bagi masyarakat Indonesia. Ada berbagai teori terkait sejarah masuknya ajaran Islam ke Indonesia. Agama Islam masuk ke Nusantara Indonesia melewati perjalanan panjang dan dibawa oleh kaum muslimin dari berbagai belahan bumi. Kini, Indonesia menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Menurut berbagai teori, ada yang menyebutkan bahwa ajaran Islam masuk ke Indonesia melalui orang-orang dari berbagai bangsa. Sebagian dari mereka ada yang datang ke Nusantara untuk berdagang sembari berdakwah. Ada pula kaum ulama atau ahli agama yang memang datang ke Nusantara guna mensyiarkan agama Islam. Sedangkan menurut Thomas Walker Arnold, sulit untuk menentukan bilakah masa tepatnya Islam masuk ke Indonesia. Sejarah masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat-tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Banyak yang berspekulasi jika Islam masuk ke Indonesia di abad ke-7 atau ke-8, karena pada abad tersebut terdapat perkampungan-perkampungan Islam yang ada di sekitar Selat Malaka. Selain dengan cara berdagang, ada juga dengan cara berdakwah. Seperti contohnya penyebaran di tanah Jawa yang dilakukan oleh para Wangsomo. Mereka lah sang pendakwah dan sang ulama yang menyebarkan agama Islam dengan cara pendekatan sosial budaya. Jawa Islam masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Ubaidullah, dan juga di Mojokerto juga telah ditemukan ratusan makam Islam kuno. Diperkirakan makam-makam ini adalah makam keluarga istana kerajaan Majapahit. Metode penyebaran agama
agama Islam di Indonesia selama masa-masa peradaban pertengahan ini. Perdagangan Muslim turut memberi andil dalam bertumbuhnya perdagangan dari kota-kota yang terdekat di sana. Bersamaan dengan kegiatan dagang orang Tionghoa dari dinasti Ming, Gresik, Malaka, dan juga Makassar berubah dari kampung-kampung kecil menjadi kota-kota besar dengan penduduk 50.000 jiwa. Begitupun untuk Aceh, Patani, dan juga Banten. Pada masa ini, bahasa Melayu sebagai lingua French berpadu mengembangkan budaya Islam di Jazirah ini. Pengaruh Islam lewat bahasa Arab juga mempengaruhi perkembangan daerah di Indonesia seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bima, bahasa Bugis, bahasa Lampung, dan bahasa Sasak, dan masih banyak lagi. Peranan wali dan ulama salah satu cara penyebaran agama Islam ialah dengan berdakwah. Di samping sebagai pedagang, para pedagang Islam dahulu juga berperan sebagai mubalik. Ada juga para mubalik yang datang bersama pedagang dengan misi agamanya. Penyebaran Islam melalui dakwah ini berjalan dengan cara para ulama mendatangi masyarakat objek dakwah dengan menggunakan pendekatan sosial budaya. Pola ini dibentuk untuk membentuk akulturasi, yaitu menggunakan jenis budaya setempat yang dialiri dengan ajaran Islam di dalamnya. Di samping itu, para ulama ini juga mendirikan pesantren-pesantren sebagai sarana pendidikan agama Islam. Ragam budaya di Indonesia pun berdasarkan hasil pengkajian penulis di sini terhadap tema ragam agama dengan kebudayaan lokal di Indonesia ataupun terkait hubungan Islam dengan kebudayaan lokal pada masyarakat Indonesia pada umumnya mengambil bentuk integrasi dalam berbagai pola. Nursyam mengelompokkan bentuk integrasi tersebut dalam dua pola, yaitu yang pertama, pola hubungan yang bercorak sinkretik. Yang kedua, pola hubungan yang bercorak akulturatif. Juga terdapat pola hubungan yang lainnya, yaitu pola hubungan bercorak kolaboratif dan juga pola hubungan yang bercorak legitimasi. Di samping beberapa cara tersebut, bisa jadi masih ada lagi pola hubungan agama Islam, agama dan kebudayaan dalam corak lainnya. Agama Islam sejak kehadirannya di muka bumi ini telah memainkan perannya sebagai salah satu agama yang menjadi rahmat terbesar bagi alam semesta. Ini tentunya membawa Islam sebagai bentuk ajaran yang mampu mengayomi keberagaman umat manusia di muka bumi ini. Islam sebagai universal sangat menghargai kebudayaan yang ada pada suatu masyarakat, sehingga kehadiran Islam di tengah-tengah masyarakat tidak bertentangan sama sekali, melainkan Islam dekat dengan kehidupan masyarakat. Disinilah sebenarnya bagaimana Islam mampu membuktikan dirinya sebagai ajaran yang lentur di dalam memahami kondisi kehidupan suatu masyarakat. Kedatangan Islam juga telah membawa Indonesia pada kemajuan dan juga kecerdasan yang nyata. Juga telah banyak mengubah kehidupan sosial, budaya, dan juga tradisi kerohanian yang ada di Indonesia. Dengan adanya pengaruh ajaran Islam di Indonesia ini, menjadikan lebih maju dalam bidang perdagangan terutama, dalam hubungannya dengan perdagangan internasional dengan Timur Tengah, khususnya bangsa Arab, Persia, dan juga India. Hal ini pun terjadi di Indonesia, di mana Islam yang ada di Indonesia merupakan hasil dari proses dakwah yang dilakukan secara kultural. Sehingga Islam di Indonesia mampu berkembang dengan menyebar serta banyak
dianut oleh masyarakat Indonesia pada waktu itu. Karena kehadiran Islam di Indonesia yang pada saat itu budaya lokal sudah dianut masyarakat Indonesia mampu masuk secara halus tanpa kekerasan. Hal ini berkat dari ajaran Islam yang sangat menghargai akan pluralitas suatu masyarakat. Banyak kajian sejarah dan kajian kebudayaan yang mengungkap betapa besar peran Islam dalam berkembangnya kebudayaan bangsa Indonesia. Hal ini dapat dipahami karena Islam merupakan agama bagi mayoritas penduduk Indonesia. Kemudian dapat kita simpulkan bahwasanya dalam perkembangan budaya di daerah yang terlihat betapa nilai-nilai budaya Islam telah menyatu dengan nilai-nilai budaya seperti sebagian daerah di tanah air Indonesia, baik dalam wujud seni, budaya, tradisi maupun peninggalan fisik. Sementara itu, dalam pengembangan budaya nasional, peran Islam dalam terbentuknya wawasan kesatuan dan kesatuan bangsa telah dibuktikan dalam sejarah. Macam-macam kebudayaan yang ada di Indonesia, dari sekian banyak budaya dan tradisi Islam yang ada di Indonesia, ada beberapa budaya lokal yang ada pada sebuah masyarakat masih merupakan bagian dari tradisi dan budaya Islam. Tradisi dan budaya Islam di Indonesia terdiri dari berbagai macam seni, mulai dari kesenian dan budaya lokal itu sendiri. Mulai dari kesenian dan budaya lokal itu sendiri, yaitu seni bangunan, seni ukir atau seni lukis, seni musik dan seni tari, kemudian seni sastra atau aksara, dan masih banyak lagi. Nah, alhamdulillah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah sikap yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Makan jajan berbahan ketan, ketan dibeli oleh Christian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga presentasi ini mendapatkan perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.